Tes tes 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan membacakan tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat yang ke-170 berapa Pak Haji Muslim? 177, 78, 79. Ya, berarti kita baca dulu 179. Kita awali dengan ta'awud sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mauta in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman battalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un 'alim. Ya, saya kira itu dulu ya. Keterangannya ayat yang ke-178 ya. Kemarin kan laisal birra an tuwallu. Sekarang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, furido, diwajibkan. Jadi kutiba diwajibkan sebagaimana ayat puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam.
Ya, kutiba itu sebenarnya kan dari kataba, menulis. Kutiba ditulis. Tapi di sini artinya kutiba diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan. Alaikum, atas kalian apa? Al-qisas. Qisas itu apa? Qisas itu hukuman atau balasan, qisas namanya ya. Ya. Mumasilah. Ya, qisas. Qisas itu hukuman. Ya, di qisas. Jadi di sini wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kalian qisas. Ya. Yaitu yang semisal. Qisas itu yang semisal, hukuman yang sebanding. Apa fil qatla, dalam pembunuhan, wasfan wa fi'lan, baik secara sifat maupun perbuatan. Jadi dalam Islam itu Al-Qur'an yang perintahkan orang-orang beriman untuk menjalankan qisas di dalam hal pembunuhan. Qisas. Ya. Qisas itu menghilangkan nyawa. Makanya dalam hadis dikatakan apa? La yahillu damul mir'im muslim, tidak halal darah seorang muslim illa bisalasah, kecuali dengan karena 3. Pertama, karena murtad an dinih, murtad dari agamanya. Yang kedua, karena zani muhson, orang yang sudah pernah menikah kemudian berzina. Ini hukumannya juga apa? Darahnya ditumpahkan. Dan yang terakhir adalah orang yang membunuh orang muslim lainnya. Selain itu tidak boleh ditumpahkan. Nah, dalam ayat ini maka Allah perintahkan untuk qisas, untuk hukuman bagi di dalam perkara pembunuhan, ya, fil qatl. Ya. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa, kalau bahasa sekarang. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ya. Al-hurru yaqtulu bil hurr. Ya, yaitu apa? Ketika orang merdeka dibunuh. Al-hurru yuqtalu bil hurr. Orang yang merdeka, ya, itu dibunuh, atau orang merdeka membunuh orang merdeka. Jadi merdeka bukan budak ya, merdeka membunuh orang merdeka. Ini ada qisasnya, ya, ada qisasnya. Ya, qisasnya apa? Tadi nyawa dibalas dengan nyawa, darah dengan darah. Ini Al-Quran. Ya, wala yuqtalu bil abdi, tetapi kalau ada orang muslim merdeka membunuh budak, tidak ada qisas. Bukan nyawa taruhannya. Yang nyawa itu merdeka dengan merdeka. Nah, itu apa namanya? Qisasnya adalah dengan dibunuh pula. Ya, kayaknya ya, sangar kejam dalam Islam. Nyawa dibalas dengan nyawa. Ya. Penjara, kalau di Indonesia penjara. Ya. Tapi kayaknya penjara itu tidak orang bikin jera juga ya. Tidak orang bikin jera. Ya. Makanya penjara itu penuh terus. Ya. Tidak ada penjara yang kosong. Dan jadi beban negara itu ya, beban negara itu banyak, itu makan tiap hari. Ya. Ya, dalam Islam itu sebenarnya juga ada sih, penjara juga ada. Ya, bagi siapa? Bagi orang yang malas sholat. Malas sholat itu ditangkap, di penjara. Sampai kapan? Sampai dia mau sholat, kan begitu. Adil. Ya. 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 Tapi kalau ada orang merdeka, orang muslim merdeka kok membunuh budak, dia tidak qisas. Ya, beda ya, beda. Ya, karena budak ya. Wal abdu bil abdi, tetapi kalau ada budak membunuh budak kena qisas juga. Yang membunuh budak, yang dibunuh juga budak, kena qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa.
Wal unsa bil unsa, perempuan juga sama. Perempuan membunuh perempuan. Ya. Ada juga ndak lagi laki-laki bunuh perempuan itu sudah banyak. Tapi kalau perempuan bunuh laki-laki ada, tapi jarang ya. Seperti berita yang sekarang belum selesai di Lombok tuh ya. Seorang istri bunuh suaminya. Padahal suaminya itu polisi intel. Istrinya juga polisi juga. Ya, sampai sekarang tapi si perempuan itu enggak ngaku juga. Enggak ngaku juga kalau dia yang bunuh. Memang kalau secara logika sih masa perempuan bunuh laki-laki kan begitu kan? Ya. Ketika rekonstruksi itu kan nanti kira-kira cocok tepat enggak ini kalau perempuan bunuh laki-laki kan begitu. Ya, wallahu alam ya. Apa namanya motifnya apa juga belum jelas. Belum jelas. Ya, motifnya apa? Ya, dalam Islam seperti itu, ya. Wa banaitis sunnah, ya, sama juga ya ketika seorang laki-laki bunuh perempuan atau perempuan bunuh laki-laki, ya. Jadi itu ya, dalam masalah pembunuhan itu dalam Islam ada aturannya, ada kisos, ya, ada kisos, ya. Ya, adil. Makanya nanti orang itu akan pikir-pikir kalau bunuh karena nanti dia juga akan dibunuh juga. Sehingga dengan seperti itu orang akan berpikir ulang ya kalau membunuh orang lain. Nah. Wa annahu tu'tabarul al-mumasalah fiddin, dan bahwasanya dianggap atau teranggap kisos itu di dalam masalah yang semisal itu yang seagama, maksudnya sama-sama muslim dalam satu agama, ini berlaku dalam satu agama. Kalau beda agama berarti nanti beda juga hukumnya. Fala yuqtalu muslimun walau abdan bikafirin walau huran, maka tidak dibunuh seorang muslim, ya, tidak dikisos seorang muslim yang membunuh orang kafir. Nah, tidak dikisos. Karena apa? Beda agama. Yang bunuh muslim, yang dibunuh non muslim. Ini tidak ada kisos. Maksudnya tidak dibalas dengan nyawa. Ya. Walau abdan, walaupun yang bunuh itu seorang budak. Jadi budak muslim membunuh orang kafir, tapi orang kafir ini bukan budak merdeka. Maka ini juga tidak berlaku. Tidak ada kisos. Jadi yang ada kisos itu sama-sama sama-sama muslim, sama-sama merdeka. Tapi kalau merdeka bunuh budak tidak ada kisos. Tapi walaupun tidak ada kisos nanti ada namanya apa? Diat. Denda atau kita ganti rugi. Nah. Bisa ya. Kalau keluarganya itu memaafkan, ya sudah saya maafkan, tidak apa-apa, gitu ya. Tapi boleh kalau nanti dia tidak dikisos dibalas bunuh, maka ada diat. Ya, diat itu nanti orang yang membunuh atau ahli waris yang membunuh tadi bayar denda berapa? Dulu pernah dikaji dalam fikih ya, lupa. Bunuh dengan sengaja, ada bunuh semi sengaja, bunuh tidak sengaja. Ya kan dulu ya. Dendanya berapa Pak Haji Muslimin? Lupa dendanya ya. Ya. 100 ekor onta atau berapa dulu itu. Jadi bunuh dengan sengaja itu nanti diatnya berapa lupa, tapi ratusan ekor onta ya. Nanti bisa dibuka lagi. 100 onta itu berapa kalau diuangkan coba? Ya. Ya, kalau apa namanya? Makanya kalau kita itu kalau diterapkan di sini mungkin ndak akan sanggup kita bayar 100 ekor unta itu kalau dirupiahkan. Ya. Itu bisa ratusan juta. Bunuh orang dendanya ratusan juta.
Ya. Fala yuqtalu muslimin wal abdan fi kafirin wal huron. Nah, tadi maka tidak dihukum qisas seorang muslim yang membunuh orang kafir meskipun yang muslim itu seorang budak dan yang dibunuh adalah orang merdeka. Ini sudah beda agama. Faman ufiyalahu, dan barang siapa memaafkan. Nah, ini misalnya ada orang yang dibunuh, ternyata ahli waris atau keluarganya ini ya sudah tidak apa-apa, tidak usah dikisos, boleh? Boleh, berarti dimaafkan. Maaf. Tapi asalnya kisos, ada kisos. Tapi kalau keluarganya kan biasanya tidak memaafkan biasanya. Jarang yang memaafkan. Karena nyawa tidak bisa kembali. Misalnya keluarga kita dibunuh. Sudah nyawa tidak bisa kembali kan? Nah, maka pas kalau dalam Islam ada kisos, nyawa dibalas dengan nyawa setimpal. Tapi kalau pihak korban itu memaafkan, nah berarti apa? Tidak dikisos oleh hakim. Ya. Seperti kemarin kejadian di mana Amerika ya. Amerika ada seorang keluarga muslim, anaknya itu dibunuh. Yang bunuh bukan muslim. Harusnya kan ada kisos ya, hukuman. Tapi bagaimana ayah dari anak korban ini, dia tidak menuntut kepada pembunuh, bahkan dia memaafkan, dimaafkan. Oh berat ya, memaafkan seperti itu, jarang bisa. Ya, jangankan kok nyawa. Ya. Harta kita diambil, uang kita dicuri, ya kan? Buah kita itu dicuri orang, tidak memaafkan gitu ya. Nah, ini nyawa ya. Kalau menuntut boleh menuntut ya, menuntut boleh. Ya, kisos tadi. Tapi barang siapa memaafkan minal qatilin, yaitu memaafkan kepada orang-orang yang membunuh tadi, minta min akhihi, dari darah saudaranya, al maktul yang terbunuh. Nah, jadi gini. Di sini faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa memaafkan dari saudaranya. Artinya kasus pembunuhan itu tidak menghilangkan ikatan persaudaraan. Ya. Kasus pembunuhan itu tidak menghilangkan ikatan persaudaraan sesama muslim. Tetap dianggap saudara. Ya kalau zaman sekarang kan kayaknya susah ya. Ini sudah bermusuhan, berkelahi sampai bunuh-bunuhan kok. Kalau kita saudara enggak ya. Tapi dalam Islam itu sebenarnya masih saudara sesama muslim. Ya. Memaafkan, dan memaafkan itu berat ya. Ya, tapi walaupun memaafkan itu ya ada, kalau ada yang kedua tadi bayar diat. Ya. Ya nanti ada urutannya. Pertama itu kisos. Kalau tidak kisos, dimaafkan bukan berarti bebas, enggak, tapi tetap harus bayar diat. Diat itu kayak uang tebusan, ganti rugi. Dah, saya ganti 100 juta. Mau enggak? Anak kita misalnya ya, dan kita naudzubillah seperti itu, ada yang terbunuh, terus keluarganya sudah enggak usah diat saja. Enggak usah kisos, bayar diat berapa? 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa? Coba harga unta berapa sekarang, saya cek ya. Harga unta. Harga 1 ekor harga 1 ekor unta. Ya biar tahulah. Kan sering banyak kasus pembunuhan di berita-berita kan? Ya, hukumannya ya ada yang mati juga sih kalau terjadi perencanaan ya. Ya. Nah, belum terlambat. Nah, 100 ekor unta ya. Jadi bunuh sesama muslim itu diatnya 100 ekor unta. Ya.
Bentar, harga satu unta berapa? Satu unta. Nah, harga unta yang bisa untuk kurban itu 35 juta. Ya, tapi ada juga yang sampai 100 juta harga unta. Berarti kalau tadi berapa? 35 juta kali 100 berapa sudah tuh? Berapa? 3,5 M. Ya, itu diatnya. Kalau mbak bunuh dengan sengaja. Milih kisos tuh bayar 100 ekor unta. Kan gitu. Ya, kisos mati. Hilang, tidak hidup lagi. Gitu loh. Tapi gimana 3M itu, 3,5 M itu dari mana? Nah, ya sudah, pasrah saja kalau kita ya, pasrah mau diapain ya, masuk. Nah, itu kisosnya. Makanya orang kalau mau mikir itu juga bunuh tuh mikir-mikir juga, karena kalau tidak dikisos dibunuh juga minimal berapa ini? 100 ekor unta 3M. Nah, sudah. Ya. Enggak, yang kisos itu nanti bunuh dengan sengaja. Kalau tidak sengaja seperti tadi naik motor, nabrak, meninggal dunia, itu semi sengaja dulu. Itu nanti diat denda. Denda saja dia. Bukan kisos, karena tidak sengaja. Atau salah ya, salah. Itu yang kisos itu yang dengan sengaja. Ya. Iya, kalau carok itu kan berarti sengaja memang ya. Dua-duanya mati, saling menuntut. Berarti sah itu sudah kosong-kosong tuh. Ya, kalau nanti dengan sengaja itu yang bertanggung jawab tuh nanti pelakunya. Tapi kalau semi sengaja itu nanti ahli warisnya yang ikut mengumpulkan uangnya untuk tebusan. Kalau yang semi sengaja atau apa itu. Ya. Jadi bukan hanya yang anu aja, bukan hanya pelaku pembunuhan saja nanti yang bayar. Kenapa? Karena nanti seandainya yang bunuh ini meninggal dunia, dia punya harta, kan punya ahli waris. Ahli waris juga mendapatkan harta tersebut. Maka ketika yang pembunuh ini juga mendapatkan masalah, nanti yang ahli waris ini juga apa? Ikut bayar di situ. Ya, makanya memang seperti itu. Yes, memang nanti ada ayatnya ya, kenapa hukumannya sampai seperti itu berat. Ya, ada hikmah di balik seperti itu. Hikmahnya besar. Faman ufiyalahu, maka barang siapa yang memaafkan min akhihi, dari saudara syai'un, ya. Dengan apa memaafkan maksudnya? Yaitu tidak nuntut kisos, ya sudah, tidak usah kisos, ya. Tapi sekali lagi, walaupun tidak dituntut kisos, tetap ada diat, gitu ya. Kemudian apa? Waman syai'un akhihi, ya. Fattibaun. Nah, kalau orang yang pihak korban tadi sudah memaafkan, ya sudah saya maafkan, tidak usah kisos. Tidak usah kisos. Tidak usah dibalas nyawa dengannya. Maka fattibaun. Hendaklah orang yang memaafkan tadi tetap berbuat baik kepada orang yang membunuh tadi. Bukan hanya di depannya sudah saya maafkan, tidak apa-apa, gitu kan? Nanti setelah itu apa? Masih dendam dia. Malam-malam datang ke rumahnya langsung bunuh. Enggak, tetap kalau sudah memaafkan pembunuh ya sudah apa, bersikap yang baik bil ma'ruf, tetap baik gitu loh ya.
Tetap baik. Jangan di mukanya baik tapi di belakangnya tidak baik. Ya kalau memang tidak memaafkan ya sudah, tidak usah memaafkan gitu loh. Mau nuntut kisos silahkan, ataupun diat silahkan gitu loh. Begitu. Fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaklah dia mengikuti pembunuh tadi, yaitu dengan baik. Yaitu dengan apa? Yaitu dengan meminta kepadanya diat, ya, diat. Ya. Kemudian di sini ada perbedaan pendapat. Pertama itu kisos dan diat, kan ada dua ya. Kalau tidak kisos di diat. Nah, ini apa? Harus urut dulu kisos. Kalau tidak kisos terus diat, atau pilihan bagi pembunuh. Bisa kisos, bisa bayar di diat, milih bagi pembunuh. Ya. Nah, semisal ini yang bunuh tuh kaya kan? Kaya, punya uang M-an ya. M apa M? Ember ya. Ember uangnya kan. Nah. Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini yang pertama itu harus urut ya, harus urut. Ya. Salah satu dari keduanya, ya. Mau diat atau dibunuh. Ya. Mau dikisos atau bayar 3,5 M. Dua pilihan. Nah. Kalau tidak punya 3,5 M ya sudah, pasrah, kisos kan gitu. Ya, tapi kalau yang punya uang, mungkin bisa milih, udah bayar aja 3,5 M. 3,5 M ini banyak ya, yang punya 3,5 M. Kalau kita ngelihat aja belum pernah ya. Iya, dia betul ya, sesuai itu. Ya. Rahasianya orang Arab tuh kaya apa ya? Nah. Ya. Wa huwa ahdu qauli Syafi'i, dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Ya, jadi boleh milih antara kisos atau diat. Tapi ada pendapat Imam Syafi'i yang lain apa? Al wajib al kisos, wajib urut dulu kisos dulu. Ya. Kalau ndak kisos baru diat. Kalau pertama kan milih dulu. Boleh milih kisos, boleh milih diat, kan begitu. Boleh milih di kisos gantian dibunuh, atau milih bayar 3,5 M. Tapi yang kedua ini harus urut, kisos dulu. Walaupun dia punya uang 3,5 M, tetap kisos. Kecuali kalau apa? Kalau ahli waris memaafkan, baru diat. Kalau tidak memaafkan ya sudah, walaupun dia membayar 3,5 M, tidak bisa, tetap kisos. Ya. Ya, makanya di Indonesia kan belum pernah ada ya. Jadi belum pernah ada kasusnya seperti ini. Ya. Jadi belum ada contohnya. Belum ada contohnya. Makanya tadi yang berhak ngisos itu siapa? Yang berhak ngisos itu ya penguasa, ya dia punya hak. Tidak bisa sendirian. Oh udah kisos ya, langsung datangi rumahnya, gantian dibunuh, tidak bisa. Ya, harus yang berkuasa, penguasa. Ya, tidak bisa sendiri-sendiri. Ya, nah, saya kalau di sini pengadilan lah ya. Ya, tapi pengadilan ya, ada juga ya pengadilan itu kan. Di Indonesia kan ada hukum membunuh juga dibunuh juga ya. Kalau terbukti memang terencana kan, terencana. Tapi kalau tidak sengaja atau spontan kan tidak sampai dibunuh ya, tidak sampai dibunuh juga. Fattiba'un bil ma'ruf, ya sudah, ya benar juga. Wa adaun atiyah ilaihi, ya sudah. Kalau tadi itu apa namanya, yang kedua kan milih kan antara kisos dan bukan milih ya, kisos dulu baru diat. Zalika, yang demikian itu, hukum-hukum seperti itu ya
bolehnya kisos dan bolehnya membayar diat. Tahfifun itu untuk meringankan mirrobikum dari Tuhan kalian, warahmah dan rahmat. Jadi adanya kisos dan diat itu rahmat dari Allah. Ya, misalnya kisos. Ya, dengan dikisos apa berarti apa? Ya, mudah-mudahan dosanya dia diampuni, dosa membunuh itu diampuni. Ya. Karena bentuk daripada penyesalan tobat itu juga apa? Dihukum tadi, dan dia rela dikisos. Seperti wanita pezina ya. Zaman Rasulullah itu ada pezina, ada. Laki-laki bahkan perempuan zaman Rasulullah berzina juga ada. Ya, ada. Ada namanya ma'is laki-laki kan, ma'is namanya laki-laki dia berzina. Muhson ya, zina muhson. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajam saya. Loh kenapa? Saya sudah berzina. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, paling kamu tidak zina, paling cuman pegang-pegangan saja. Enggak ya Rasulullah, saya sudah berzina. Rasulullah mengatakan, paling kamu cuman cium-ciuman, sana pulang sana. Tapi Ma'is tidak mau pulang. Enggak Rasulullah, saya betul-betul berzina. Lalu apa kata Rasulullah? Apakah kau sudah sampai ember masuk dalam sumur, timba masuk dalam sumur? Iya. Nah, baru setelah itu Rasulullah menegakkan hukum rajam. Ya, artinya apa? Sebenarnya Rasulullah itu memberi uzur sudah. Yang penting kamu tobat, tidak usah lapor kan begitu. Sampai 3 kali kan Rasulullah itu. Tapi dia 3 kali tetap mendesak kepada Rasulullah, ya sudah. Nah, dengan seperti itu dikisos tuh diampuni. Ada juga perempuan gomidia juga sama. Perempuan zina, hamil, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rajam saya. Kenapa? Saya berzina. Rasulullah kan pulang. Kenapa? Pulang sampai bayimu lahir kan begitu. Berarti berapa bulan? 9 bulan. Hanya kalau dia itu mau lari kan bisa saja keluar dari kota Madinah, ya kan? Selama 9 bulan. Tapi memang karena rasa tobatnya ini kepengen tobat, habis melahirkan datang lagi, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, rajam saya. Apa kata Rasulullah? Susui dulu dia. Berapa tahun nyusui? 2 tahun. Susui 2 tahun. Dan itu tidak merubah pikiran wanita tersebut. Ya kan? Akhirnya setelah itu dia datang kepada Rasulullah, sudah tidak bisa mengelak lagi, ya sudah. Karena memang itu hukum dalam Al-Quran, hukum Allah. Ya, hanya dirajam perempuan tersebut. Dan diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Dalam zina. Ya, kalau zina tidak ada bayar diat ya, tidak ada. Ya kalau bayar diat nanti ya kapok main lagi lah, punya uang. Ya. 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 Ya, memang kasusnya dalam Rasulullah itu tidak ada wanita berzina karena ada saksinya, tidak ada. Itu semua karena pengakuan. Karena susah mendapatkan saksi 4 orang melihat, tidak bisa. Makanya itu berat. Harga diri seorang muslim itu memang berat walaupun dia berzina. Kita melihat 2 orang masuk kamar, kita tidak melihat, maka itu tidak bisa. Dalam Islam saksi tidak bisa. Saksi itu harus bisa melihat betul-betul apa? Betul-betul ember masuk dalam sumur. Nah, kalau cuma 1-2 orang masih kurang. Nah, nanti kalau kurang dia yang kena hukuman, dia ngelaporkan dia berzina, tapi cuma 2 orang saja saksinya, tidak cukup. Maka 2 orang itu nanti malah kena hukuman. Harus berapa? 4. Nah, dan 4 tuh empat-empatnya melihat. Ya, melihat secara langsung gitu loh.
Ya bukan lewat CCTV, tidak langsung ya, langsung rekaman, apalagi rekaman, tidak langsung. Nah, ya, itu artinya apa? Artinya harga diri seorang muslim itu mulia, sampai dalam masalah-masalah yang hina seperti itu, untuk menjaga kehormatan itu harus ketatnya seperti itu, ketat banget. Ya. Kecuali kalau ngaku tadi, ngaku. Nah kalau sekarang gimana? Nggak ada hukum seperti itu, ya sudah, pokoknya taubatan nasuha. Ya, karena mau minta dirajam, minta kepada siapa? Coba. Nggak mau, ya. Ke pengadilan juga nggak mau ngerajam kan? Nggak mau. Yang penting taubat nasuha, dan jangan apa? Jangan ceritakan masa lalu itu kepada orang lain, kan begitu. Itu dosa yang sudah ditutupi oleh Allah. Jangan kau buka, kan begitu. Sudah, jangan kau buka. Seperti tadi, orang lapor kepada Rasulullah tadi zina, Rasulullah aja tidak langsung menerima, ya, tidak langsung menerima, ya kan, tidak langsung menerima. Gitu. Ya, dan itu merupakan rahmat. Nah, kalau orang Yahudi beda. Kalau orang Yahudi ada bunuh, kisos, tidak ada diat orang Yahudi. Makanya dulu ada orang yang surat Al-Baqarah itu kan ada orang membunuh pamannya kan, keponakan membunuh pamannya, ingin mendapatkan harta waris tadi. Dan ternyata apa? Dan ternyata oleh Nabi Musa kemudian disuruh nyembelih sapi tersebut, kemudian dipukulkan kepada orang tersebut. Setelah dia hidup dia mengatakan yang bunuh saya si fulan keponakannya. Setelah itu dikisos. Dalam Yahudi kisos saja, tidak ada diat. Adapun di agama Nasrani itu cuman diat saja. Jadi kalau Nasrani bunuh tidak ada kisos, cuman apa? Denda. Maka banyak pembunuhan, banyak denda kaya ya, denda kan begitu. Nah di dalam Islam ada dua, bisa kisos, bisa diat. Cuman bisa pilihan, ada milih kisos atau diat. Ini pendapat salah satu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i yang lain apa? Harus kisos dulu. Kalau dimaafkan baru diat. Kalau tidak dimaafkan ya tetap kisos, walaupun dia bisa bayar diat, kan begitu. Famani tada, maka barang siapa yang melampaui, ya, yaitu tadi pembunuh sudah dimaafkan, sudah memaafkan pembunuh, ya sudah dimaafkan, tapi malah dia bunuh pembunuh tadi, ya maka itu adalah apa? Sudah dimaafkan kok malah dibunuh, sudah dimaafkan ya sudah selesai urusannya. Dia belum terima, bunuh. Ini orang melampaui batas. Falahu azabun alim, maka baginya azab yang pedih. Mu'lim fil akhirah binar, yaitu justru nanti dia akan diazab di neraka. Dan di dunia dibunuh juga dia. Sudah memaafkan, ya sudah saya maafkan. Malah balas bunuh, ya kan? Nah, sudah, ya, saya kira itu dulu ya. Cukuplah. Satu ayat nanggung ya. Ya, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.